Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan masih membahas asam lambung. Nah, ini saudaraku ya, saya akan menjelaskan masalah makanan atau cemilan. Jadi selain makan nasi atau makan yang sayur dan lauk yang sudah pernah saya jelaskan di video saya, ini saya buatkan lagi videonya supaya lebih rinci apa-apa saja yang dulu pernah saya konsumsi sehingga makanan itu atau cemilan yang saya makan itu bisa membantu suplai nutrisi dalam tubuh saya. Nah, ini saya akan menjelaskan informasinya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di-like videonya supaya channel ini terus berkembang. Doakan supaya channel ini berkah, bermanfaat, dan berguna untuk kita semua. Nah, gini saudaraku ya, masalah makanan ini makanan memang sering sekali banyak sekali kita menjumpai info-info mungkin di internet atau di YouTube. Sebetulnya makanan ini sesuaikan dulu dengan keadaan lambung kita. Nah, jadi ketika lambung kita berbeda, ya makanan yang kita makan pun agak sedikit berbeda. Karena kalau kita samakan ketika yang masih fase awal dan makanan yang dikonsumsi oleh penderita asam lambung yang sudah mulai-mulai sembuh, ini juga beda. Kalau yang mulai sembuh dimakan sama yang masih parah, ini makan akan tambah parah. Dia akan menambah sensasi-sensasi yang luar biasa. Nah, kalau dibalik, jika makanan yang dikonsumsi oleh penderita yang masih parah, dikonsumsi oleh penderita yang sudah mulai membaik, ini juga berat badannya pun susah naik. Nah, jadi itulah pentingnya makanan. Karena yang sangat mempengaruhi tubuh kita itu selain kita melakukan tips atau trik-trik yang sudah pernah saya jelaskan, ini ya makanan yang paling penting. Ketika Anda sudah malas makan, nah disitulah maka Anda akan tidak sembuh-sembuh. Maka penyakit Anda akan bertambah parah. Sudah pernah saya jelaskan, orang normal, orang sehat pun jika tidak makan, maka akan fatal akibatnya. Apalagi kita yang kondisi memang sedang sakit. Nah, jadi saya jelaskan dulu menurut kondisi lambung yang masih parah atau masih fase awal. Ketika BAB masih sering cair, terus kadang BAB susah, sekali BAB kok bentuknya tidak bagus, warnanya tidak bagus, sakit di perut itu masih sangat terasa sekali, kelingan kita masih terlalu terasa, perih kita masih ada. Nah, selain Anda menerapkan apa yang sudah saya jelaskan di video part 32, Anda mengonsumsi makanan atau cemilan itu lebih baik yang direbus-rebus dulu. Nah, jadi pada intinya makanan yang dipantang oleh penderita asam lambung ini pada intinya ini ya menurut yang masih fase awal parah sampai fase menengah atau yang sudah agak-agak membaik. Jadi yang perlu sangat dipantang itu yang berminyak. Apapun itu, namanya mau makanan apapun yang penting jangan yang berminyak dulu, yang bersantan, yang kecut atau yang asam, terus yang terlalu manis, yang terlalu asin, yang terlalu gurih, yang mengandung gas dan yang bersoda. Ini tolong dihindari dulu. Ya, juga kafein, kopi atau teh. Ini saya dulu kopi dan teh ini memang ketika di fase awal ini efeknya sangat luar biasa. Nah, jadi ketika kita makan sesuatu yang memang membuat lambung kita tidak nyaman, seketika itulah suasana itu berubah. Jadi seperti sunyi, seperti sepi, pokoknya pikiran tuh semerawut-semerawut. Padahal saya di tempat ramai. Itu pernah saya rasakan sampai beberapa kali. Nah, jadi untuk saudaraku semua, yang pertama ketika Anda masih merasakan banyak sensasi di area lambung Anda, itu lebih baik berbanyak makan yang direbus dulu. Nah, yang jelas juga jangan males makan, jangan takut sama makanan. Itu tetap kita hindari, tapi jangan kita takuti. Nanti kalau kita sudah sembuh, ya kita makan lagi, karena itu memang makanan sehari-hari kita. Nah, jadi untuk yang direbus-rebus, ini pertama, sudah pernah juga saya bilang yang memang bernutrisi tinggi itu telur rebus, itu putihnya saja, jangan kuningnya. Nah, ngapa mas kuningnya ini padahal juga kan bagus kok, setiap video kuning telur itu tidak boleh dimakan, hanya putihnya saja. Nah, putih telur, kuning telur itu membuat lambung kita itu tambah begah. Jadi seperti mengandung gas.
Nah, coba Anda teliti sendiri. Ketika Anda selesai makan, itu kan biasanya pegah dan ingin selalu sendawa. Nah, ketika sudah 2 jam Anda setelah makan nasi, terus Anda makan cemilan, yang Anda makan itu kuning telur, maka tidak lama, mungkin setengah jam atau 1 jam setelah Anda makan kuning telur, Anda akan terus merasakan ini sendawa juga. Sama seperti ketika habis makan nasi. Dan aroma yang kita keluarkan itu ketika kita sendawa ya aroma telur. Jadi kalau bisa dihindari dulu ya kuning telur. Dan kuning telur itu juga mungkin entah mitos entah bukan ya nggak tahu saudaraku. Yang jelas saya dulu ketika mempunyai luka, ketika saya makan kuning telur maka luka itu lama sekali mengering. Beda dengan saya makan putihnya saja. Nah terus wortel rebus. Nah, wortel rebus ini juga sangat baik untuk membantu pencernaan karena eh, banyak kandungan-kandungan nutrisi itu juga memang sangat kita butuhkan. Nah, makan makanan yang memang awal-awal ini tadi yang sering-sering direbus ini juga. Ini kan yang saya sebutkan ini nanti ya. Ini sangat penting untuk menunjang atau menyuplai, membantu nutrisi selain makan nasi. Nah, jadi jangan ragu untuk makan makanan seperti ini yang saya sebutkan yang direbus-rebus ini. Nah, terus yang ketiga kentang rebus. Ini juga enak di lambung. Nah, porsinya seberapa, Mas? Nah, jadi yang direbus-rebus ini seberapa? Jadi makannya itu jangan terlalu banyak. Juga kalau dirasa ada sensasi yang berlebih, dikurangi porsinya. Atau makanan yang membuat Anda menyebabkan Anda mempunyai sensasi itu dihindari dulu. Nah, maksud ya, jadi wortel rebus misalnya Anda orangnya besar tinggi, nah, jadi mungkin agak gemuk apa? Makanya kan biasanya banyak, mungkin 3 atau 4 wortel rebus tidak apa-apa. Tapi jika Anda yang mungkin masih remaja, badannya kecil, ya mungkin makan 4 pun terasa sangat kenyang. Maka 3 atau 2 saja boleh. Ya, seperti itu ya saudaraku. Jadi eh, sesuaikan dengan kondisi Anda. Jangan selalu berpatokan, oh menurut video ini apa menurut berita itu asam lambung itu makanannya bagus ini. Makanya dipahami dulu kondisi badan badan Anda sendiri karena setiap kondisi lambung yang berbeda itu juga makanan ya atau penanganan atau apapun yang Anda lakukan itu juga berbeda-beda. Nah, memang bertahap, tapi ya semuanya bertahap supaya kita juga tahu, makanya terus juga belajar. Saya share video-video seperti ini supaya Anda itu lekas sembuh dan jangan sampai lama-lama seperti saya. Memang saya dulu sangat lama sekali dan menurut saya itu sangat menyiksa. Semua aktivitas saya keseharian itu sangat terganggu. Nah, terus setelah itu singkong rebus. Nah, jadi singkong rebus ini kalau saya dulu untuk membuat kita enak minum. Jadi kan agak seret, jadi saya makan paling sejempol tangan, saya telan terus agak seret saya minum. Nah, karena kalau minum air saja tanpa ada alasan tertentu, saya dulu sering agak-agak nggak enak, agak susah mau nelennya itu. Jadi ketika saya sudah jalan sore atau berkeringat atau makan singkong atau makan sesuatu yang seret, saya semangat minum. Nah, itu trik saya dulu. Nah, bagi saudaraku ketika enak minum ya minum saja, jangan nunggu haus. Orang terkena asam lambung harus banyak-banyak minum. Terus ubi jalar. Ubi jalar itu kalau bahasa Jawa itu mantang. Nah, jadi itu direbus juga. Nah, tipsnya untuk yang direbus-rebus ini, direbus hanya dikasih garam sedikit. Sedikit saja, yang penting ada rasa. Supaya kita nelan itu bersemangat karena makanan yang kita makan itu agak berasa. Jadi tidak hambar. Kalau hambar mungkin tidak enak. Terus kita nanti susah menelan, terus apa malah kita pikir-pikir, maka perut kita malah akan mual. Padahal yang kita makan bukan tantangan, tapi kok perut bisa mual? Ya karena kita sudah cemas duluan, kita takut dengan makanan yang akan kita makan. Nah, jadi ini tipsnya ya, direbus dengan garam sedikit. Nah, selain itu apa Mas? Nah, pernah juga saya bahas itu cenil. Kalau bahasa Jawa itu ya cenil, orang Jawa bilang. Itu olahan dari aji singkong. Terus getuk. Nah, ini juga bagus juga. Itu nyaman di lambung.
Nah, ketika makan cenil, cenil itu kan biasanya ada kelapa mudanya. Jadi kelapa mudanya itu agak disingkirin lah, jangan terlalu kita makan karena kelapa muda itu memang kadang-kadang agak membuat lambung tidak nyaman. Nah, terus selain makanan-makanan yang seperti itu, jadi banyak sekali dari kolom komentar saya membaca bagaimana Mas jika roti. Nah, jadi gini saudaraku ya, roti ini boleh dikonsumsi untuk yang sudah mulai enak beraktivitas. Nah, jadi ketika lambung kita masih terlalu parah, ini yang direbus-rebus ini dulu. Nah, ketika sudah mulai lambung kita mulai membaik, nah bisa ditambah dengan roti. Karena apa? Roti ini mengandung zat pengembang, makanya kalau belum posisi kita belum aktivitas belum seberapa enak, ini mending dihindari dulu. Nah, roti ini jenisnya bisa roti busa atau roti gabin, pokoknya hampir semua jenis roti. Nah, ini yang mengandung zat pengembang jika dikonsumsi oleh penderita asam lambung yang masih fase awal, yang masih agak parah-parah ini, maka perut akan sering pedih mendadak. Saya dulu sangat sering seperti itu. Saya sebelum saya terkena asam lambung, ketika malam saya mungkin lembur kerja, saya makan roti tawar. Nah, setelah terkena asam lambung dan kondisi saya belum seberapa membaik, saya mencoba makan roti tawar itu dan alhasil saya mual-mual dan saya muntah-muntah, perut saya pedih, rasanya tidak karu-karuan. Jadi, tapi ketika Anda yang sudah mulai membaik, aktivitas Anda sudah mulai normal, mungkin hanya kembung-kembung sedikit, mungkin sendawanya juga sudah tidak terlalu sering, ini boleh dan tidak apa-apa dimakan, tapi tetap dalam porsi normal. Tapi ketika dirasa Anda mengonsumsi roti yang mengandung bahan pengembang ini, perut Anda tidak nyaman, ya dihindari dulu nggak apa-apa. Nggak makan roti nggak apa-apa kok. Nah, yang penting makan nasi sama apa-apa yang kira-kira bernutrisi dan nyaman di lambung. Nah, selain makanan itu, ini saya jelaskan juga masalah buah. Nah, jadi mengapa sih orang sedang terkena gangguan pencernaan itu disarankan memakan buah? Nah, karena buah ini sangat membantu pencernaan. Jadi bahasanya gini, buah ini mempercepat pengosongan lambung. Nah, tapi jangan salah pengertian. Bukan berarti perut kita itu bagusnya dalam keadaan kosong. Salah. Kalau perut kita dalam keadaan kosong, maka Anda akan kambuh. Nah, jadi jangan dibiarkan perut kita kosong. Nah, untuk membantu supaya mungkin pencernaan licin lah kira-kira bahasanya, mungkin bisa cepat, yaitu pakai buah. Nah, pertama buah yang sangat saya rekomendasikan itu buah naga. Nah, buah naga itu dia selain enak dirasa, dia juga mempunyai apa ya, seperti kunir itu loh. Jadi kayak ada lapisan. Jadi ketika nempel di tangan aja tangan kita ikut merah. Nah, ini bisa melapisi luka yang ada di lambung. Nah, yang kedua adalah apel. Nah, terutama apel madu. Apelnya itu warnanya agak pink atau yang merah. Tapi ketika apel yang merah benar itu lebih baik kita kupas ya. Kalau saya dulu apel yang pink, apel madu itu saya makan itu tidak saya kupas. Jadi entah mengapa saya kalau makan buah yang kira-kira kulitnya itu enak dimakan ya saya makan. Tapi sebaiknya dikupas dulu ya saudaraku supaya mungkin tidak kotor atau mungkin ada bekas-bekas apa pestisida apa segala macam di buah ya monggo nggak apa-apa. Nah, terus buah pir, nah, boleh buah pir. Terus buah anggur, nah boleh anggur juga. Terus kelengkeng, nah terus pepaya. Nah, terus selain pepaya biasanya gandengannya adalah pisang. Nah tapi diperhatikan pisang ini ketika kita mencari informasi dimanapun katanya bagus untuk lambung, katanya membantu pencernaan. Tapi faktanya saya ketika habis makan pisang itu perut selalu pedih melilit. Jadi hindari dulu pisang. Karena kalau Anda nggak percaya, tanyalah kepada orang normal. Ketika dia lapar, dia belum makan nasi, terus dia makan pisang, mungkin 1 sampai 2 jam setelah dia makan pisang itu perut terasa lebih pedih.
terasa laparnya itu bertambah. Nah, itu pernah saya alami ketika saya masih fase perbaikan lah. Saya sudah mulai agak enakan, saya makan pisang. Itu kondisi perut itu 2 jam setelah makan. Kok perut saya tambah pedih, perut saya tidak enak. Dan itu juga saya alami sampai beberapa kali. Saya merasakan tidak nyaman itu setelah makan pisang. Nah, jadi ketika Anda sudah memahami diri Anda itu melakukan apa itu diteliti. Jadi kalau Anda itu bisa meneliti diri Anda sendiri, Anda bisa memahami diri Anda sendiri, maka Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan insya Allah kesembuhan akan segera datang. Nah, gitu kuncinya saudaraku ya. Jadi apa-apa yang saya sebutkan ini kan kondisional ini. Jadi mungkin di daerah Anda mungkin makanannya berbeda, jenisnya berbeda, tapi yang kira-kira itu mirip-mirip lah. Jadi yang tidak pedesnya itu sama, mungkin buahnya yang rasanya manis, mungkin yang rasanya empuk, ini sama gitu loh maksudnya. Jadi tidak harus pepaya. Kalau tidak ada pepaya di daerah saudaraku semua ada yang mungkin makanan yang mirip-mirip pepaya, mungkin yang enak, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak kecut, tidak asam kalau buah ya, dan tidak bergetah. Nah, jadi ketika yang bergetah seperti jambu monyet itu getahnya biasanya di bibir itu sampai kadang membuat luka itu. Saya waktu kecil dulu sering makan seperti itu dan membuat bibir sering luka. Itu jangan dikonsumsi dulu. Terus selain buah pepaya itu melon bisa, semangka bisa. Jadi yang harus dihindari, yang katanya itu bagus untuk lambung, itu pisang ya saudaraku. Mungkin pisang ini bagus untuk lambung yang normal. Tetapi untuk kita, para penderita asam lambung, yang kondisi lambung kita masih bermasalah, ini lebih baik kita hindari dulu. Banyak buah yang lain yang perlu kita makan. Oh, sebetulnya ya saudaraku, saya ini hari-hari saya sebelum terkena asam lambung pun jarang sekali makan buah. Tetapi ketika kena asam lambung kok pikiran ingin makan buah. Sebenarnya aneh. Mau makan buah aja sebenarnya memang jarang saya. Nah, terus mangga. Nah, seperti yang sudah pernah saya bilang tadi, jangan yang bergetah ya. Mangganya yang matang, yang memang manis. Nah, terus alpukat. Alpukat ini juga bagus. Tetapi gini, semua buah yang saya jelaskan tadi, porsinya jangan terlalu banyak. Jadi gini, untuk contoh apel. Apel itu cukup kita makan 1 butir itu sehari. Itu setengah jam setelah makan siang. Nah, saya ulangi, setelah makan siang. Itu 1 butir apel. Apel madu contohnya. Jadi untuk buah yang lain, porsinya dikira-kira saja sama seperti 1 buah apel madu tadi. Nah, gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kebanyakan para penderita asam lambung ini ketika mengonsumsi kelengkeng. Ya, jadi makan kelengkeng itu ketika sudah mulai tidak ada sensasi, mungkin sudah enak, dianggap kelengkeng ini aman untuk lambung, benar-benar aman, sehingga over mengonsumsinya. Nah, setelah makan kelengkeng agak banyak, maka perut akan pedih, mual-mual. Nah, saya dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi, makan buah itu tetaplah dalam porsi yang sedikit saja. Kayak yang kira-kira 1 buah apel. Nah, jadi ketika makan melon, ya kira-kira, oh melon yang dipotong-potong ini ketika dijajikan satu bulat seperti apel. Nah, sudah gitu aja. Jadi, jangan terlalu banyak. Sehari sekali setelah makan siang. Nah, diingat-ingat ya saudaraku ya. Terus minuman. Nah, ini minuman juga mungkin ada beberapa ini yang saya kasih informasinya. Pertama, minuman yang sangat membantu kondisi tubuh kita ini gula aren, atau gula merah. Mungkin gula dari nira kelapa juga nggak apa-apa. Jika gula aren di tempat saudaraku susah ya gula kelapa. Nah, tetapi perlu diingat, ketika kita mengonsumsi gula aren ini biasanya perut kita agak sedikit-sedikit kembung. Jadi tidak masalah. Nah, ini eh, bisa kita konsumsi gula aren ini setelah kita jalan sore. Nah, setelah Anda melakukan rutin part 32. Jika ingin mengonsumsi gula merah, ini setelah jalan sore. Nah, ini berapa kali? 2 hari sekali.
Berapa banyak? Cukup 2 jari segini. Nah, segini. Jadi kita taruh di gelas, kita kasih air panas, tunggu agak dingin, ya kira-kira kalau kita minum itu sudah enak minumnya tanpa kita tiup. Nah, itu kita minum. Itu memang pertama mungkin sampai seminggu ya, itu sering-sering kembung. Tapi ketika Anda takut atau tidak ingin mengonsumsi gula aren, ya tidak apa-apa. Jangan diminum kalau Anda masih sangat ragu. Tetapi ketika sudah mulai masa pemulihan, yang aktivitasnya sudah mulai enak, kerjanya ya masih mulai enak, tapi masih mempunyai penyakit asam lambung, ini boleh dikonsumsi untuk membantu stamina. Karena gula merah ini sangat baik untuk menambah darah. Nah, terus air kelapa. Nah, air kelapa ini boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung dari kondisi yang masih parah sampai yang sudah sembuh. Ini bagus. Untuk orang normal pun bagus. Tapi perlu diingat, hanya airnya saja. Jangan sama dugannya atau sama kelapanya. Kelapa mudanya itu tidak kita konsumsi, tidak masalah. Karena apa? Contoh gini, perhatikanlah ketika kita berpuasa misalnya, berpuasa terus berbuka itu dengan air kelapa muda tetapi ada duganya, ada kelapanya, kita konsumsi. Selang 1 jam atau 2 jam dari setelah kita mengonsumsi air kelapa muda dan kelapanya ini tadi, maka badan kita akan terasa lesu sekali. Nah, karena apa? Banyak mengandung zat purin. Nah, ketika Anda yang mempunyai asam urat, nah ini sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi kelapa muda. Airnya boleh, tapi kelapanya jangan. Karena ini zat purinnya sangat tinggi, nanti asam urat bisa kambuh. Nah, terus minuman yang lain itu madu. Nah, ini yang perlu sangat diperhatikan. Madu ini banyak sekali informasi-informasi eh, obati dengan madu, asam lambung obati dengan madu. Nah, tapi faktanya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Madu ini ketika BAB Anda yang masih cair atau sensasi di perut perih-perih, terasa yang sakit berjalan itu masih dan Anda mengonsumsi madu, maka itu akan bertambah parah. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Nah, madu ini bisa kita pakai untuk membantu yang sudah mulai sembuh, tetapi mungkin sembelit. Nah, karena apa? Madu ini sifatnya panas. Nah, madu ini mengandung gas. Jika tidak percaya, silakan Anda menyimpan madu dalam botol terus ditutup rapat. Ketika kita buka, maka seperti kita membuka minuman bersoda. Cas! Nah, karena apa? Tandanya itu dia mengeluarkan gas. Nah, saya dulu juga mencoba beberapa jenis madu. Karena saya dulu tersugesti oleh info-info masalah madu. Saya mengonsumsi madu. Itu juga beberapa jenis madu pernah saya konsumsi dan di perut saya tidak ada yang cocok. Nah, tetapi ketika sudah sembuh, ketika sudah normal semua, madu itu bagus. Memang untuk menambah stamina, kecuali yang diabetes ya. Nah, gini saudaraku ya, masalah madu itu kalau bisa hindarilah dulu. Nah, jadi saya dulu pernah pengalaman saya sudah mulai enakan, saya makan juga sudah mulai enak, BAB saya tidak bermasalah, terus saya mengonsumsi madu. Nah, yang saya konsumsi ini madu saya panen sendiri karena di rumah orang tua saya itu ada madu, dia bersarang di dalam rumah dan saya ambil ketika saya konsumsi itu hanya sekitar 2 atau 3 sendok. Nah, setelah itu besoknya saya diare. Nah, saya ingat-ingat saya makan apa. Karena saya dulu begini ya, setiap hari yang saya makan itu sama. Nah, jadi ketika saya makan sesuatu yang berbeda, saya pasti ingat. Nah, saya dari pagi sampai siang sampai sore saya makan biasa, tidak ada yang makanan yang eh, tidak biasa saya makan, semua yang memang biasa saya makan. Terus ketika itu saya mengonsumsi madu. Jadi saya ingat betul, saya setelah mengonsumsi madu, besoknya saya diare. Nah, maka itu hindari dulu. Nanti kalau sudah sembuh, Anda mengonsumsi madu juga tidak apa-apa. Nah, jadi
Kesimpulannya, saudaraku ya, makanan yang direbus-rebus itu boleh Anda konsumsi 3 kali atau 4 kali sehari pun boleh. Nah, terus makanan yang kedua tadi, yang buah tadi, itu sehari sekali setelah makan siang atau setelah jalan sore. Ya kalau saya dulu memang saya makan setelah makan siang, dan ketika sore saya setelah jalan sore saya biasanya memang mengonsumsi air kelapa muda atau air gula aren. Nah, untuk roti, saya juga sudah sering mengonsumsinya ketika memang saya sudah enak beraktivitas, saya sudah enak bekerja, walaupun kadang-kadang masih kembung. Ya, ketika saya beraktivitas, mungkin saya pergi mancing atau melakukan hobi saya sering bawa roti. Nah, tetapi saya kembalikan lagi ketika yang masih kondisinya masih terlalu parah, masih sensasi-sensasi timbulkan masih terlalu banyak, hindari dulu roti. Nah, ketika Anda mulai membaik, ingin mencicipi roti, ya silakan cicipi dulu. Dan jangan dipikir-pikir jika Anda setelah makan roti itu jangan diingat-ingat, oh saya tadi habis makan roti, nanti kumat tidak ya? Waduh, nanti saya kambuh tidak ya? Jangan dipikir seperti itu. Cukup Anda diamkan saja. Jika memang benar-benar ada sensasi, berarti Anda belum bisa mengonsumsi roti. Ah, gitu ya, saudara ya. Simpel sebetulnya jika kita sudah mengetahui ilmu-ilmu dari asam lambung ini. Dan carilah makanan yang ingin Anda makan, yang kira-kira memang nyaman di lambung Anda, dan Anda mudah mendapatkannya. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi, jangan terlalu dibuat ribet. Apel harus apel, oh tidak seperti itu. Jika di daerah saudaraku ada yang selain apel yang kira-kira memang nyaman di lambung, ya monggo, nggak apa-apa. Oke, saudaraku, jika ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, banyak khilaf dan banyak melakukan kesalahan. Tetapi jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.